Jadi TAP itu dicabut karena menganggap TAP itu dibuat karena menuduh Bung Karno sebagai pengkhianat. Itu bunyinya di Kompas kemarin. Oke. Nah, oleh Ketua MPR yang sekarang, ya ini dicabut karena Bung Karno itu disuruh pengkhianat. Kalau kita lihat TAP ini, Mas, ya tidak ada tersurat ataupun tersirat Bung Karno itu pernah berkhianat, tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita bertemu lagi di channel YKCB, Yayasan Kajian Citra Bangsa. Kalau banyak yang tanya YKCB itu apa, ya itu tadi ya, Yayasan Kajian Citra Bangsa. Dan ini masih kita akan membahas soal TAP MPRS 33 1967 yang baru saja kemarin dicabut dalam tanda kutip. Dicabut dalam tanda kutip apa maksudnya? Ya, karena tanda kutip dicabut ya, oke lah, ternyata Bapak bilangnya dicabut. Nah, sekarang saya sedang bersama narasumber kita. Alhamdulillah kedatangan ini sangat mulia, yaitu Pak Maijen TNI Purnawirawan Syamsuddin. Benar Pak ya? Selamat siang para pemirsa. Ini bisa siang, bisa malam, bisa pagi Pak. Tapi nggak apa-apa, kita typingnya ini siang. Pak Syamsuddin adalah seorang saksi sejarah. Jadi dari mudanya memang sudah menjadi tentara dan mengalami pemberontakan, mengalami era di mana terjadi pengkhianatan G30S PKI. Pak Syamsuddin juga pernah menjadi Ketua Komnas HAM, Pak ya? Bukan ketua, anggota Komnas HAM, dan juga sebelumnya aktif di beberapa posisi perwira tinggi di TNI. Jadi sangat memahami apa yang terjadi di masa lalu. Pak Syamsuddin, baru saja kemarin kan kita lihat ramai diberitakan, contohnya ada berita di Detik News ya, TAP MPRS 33 1967 dicabut, MPR siap kawal pemulihan nama baik Soekarno. Nah, ini jujur saja dalam 1-2 hari ini menimbulkan banyak reaksi di kalangan purnawirawan maupun keluarga pahlawan revolusi dan tentu saja pengamat sejarah. Karena apa? Karena ada apa-apanya, ditakutkan bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, sekarang kita langsung bicara, kita akan ngobrol dengan Pak Syamsuddin tentang TAP MPRS 33 1967 yang baru saja dicabut oleh MPR tanpa melalui sidang sebenarnya ya, hanya dikatakan dicabut. Bagaimana Pak pendapat Anda tentang TAP MPRS 33 1967 yang baru dicabut itu? Baik, saya juga kaget Mas. Ya, berita ini pertama saya baca kemarin dulu malam di running text singkat sekali. Kemudian paginya saya baca di Kompas. Jadi TAP itu dicabut karena menganggap TAP itu dibuat karena menuduh Bung Karno sebagai pengkhianat. Itu bunyinya di Kompas kemarin. Oke. Nah, oleh Ketua MPR yang sekarang, ya ini dicabut karena Bung Karno itu disuruh pengkhianat. Kalau kita lihat TAP ini Mas, ya tidak ada tersurat ataupun tersirat Bung Karno itu pernah berkhianat, tidak ada. Yang ada adalah MPR waktu itu minta pertanggungjawaban dia atas terjadinya G30S PKI. Nah, Bung Karno memberi jawaban dengan pidatonya Nawaksara, dilanjutkan dengan penjelasan pidato Nawaksara. Ada satu lagi yang tidak dimuat, yaitu jas merah. Nah, tiga pidato Bung Karno ini disampaikanlah ke MPR waktu itu ya tentang peristiwa G30S PKI. Memang MPR minta pertanggungjawab Bung Karno, kenapa ini bisa terjadi? Dijawab oleh Bung Karno dengan 3 pidato itu. Tapi pidato itu dianggap oleh MPR belum menjawab persoalan. Ya, belum menjawab persoalan sehingga dikurang ketetapan itu. Ya, MPR 33 dicabut. Ya, 1967. dia tidak boleh mengadakan kegiatan politik sampai pemilu yang akan datang, selama ditahan. Ya,
ada satu lagi sebenarnya. Dalam TAP itu pasal 6 itu ada amanat MPR kepada Pak Harto, ya, untuk penegakan hukum. Periksa ini Bung Karno soal hukumnya diserahkan kepada Pak Harto. Nah, di sini masalah. Ya, kita tahu Pak Harto sangat Jawa nih ya, mikul durum dem ceroh. Dia tidak mau. Karena angka malunya bangsa ini kalau sampai proklamator bangsa ini diadili. Tapi itu konsekuensinya belakang sekarang ini. Ya, tidak ada keputusan hukum tentang Bung Karno. Nah, ini sisi negatifnya dari mikul durum dem ceroh itu. Kalau ada masalah hukum timbul, tidak bisa diapa-apakan. Jadi Bung Karno tidak salah apa-apa, tidak ada hukumnya kok. Ya kan? Dibilang pengkhianat juga tidak bisa. Kenapa MPR sekarang bilang pengkhianat? Kalau dia pengkhianat tentu dengan dasar hukum kan, dihukum dia, ya kan? Diberikan amnesti itu boleh. Seperti 2 presiden Korea Selatan, dia itu hukuman mati tapi diberikan amnesti oleh presiden, tapi dinyatakan dulu dengan pengadilan. Nah, dalam surat yang dibuat oleh MPR itu juga mengatakan untuk membersihkan nama Bung Karno. Kapan Bung Karno tercemar? Baru bisa dilakukan kalau ada keputusan pengadilan namanya dicemarkan, diputuskan pengadilan juga. Ya, ini tidak ada. Jadi tidak ada hukum yang mengatakan Bung Karno bagaimana persoalannya. Ya, dinyatakan pengkhianat tidak bisa, tapi memang dia diminta pertanggungjawab tapi tidak memuaskan pertanggungjawabannya, maka dikeluarkan atap ini. Oke. Nah, itu dari segi materinya. Pertanyaan juga, apakah bisa MPR sebagai lembaga tertinggi dulu, ya, dibatalkan anunya oleh MPR sekarang tidak punya gaji apa-apa? Bukan lembaga tertinggi tepat. Lembaga tertinggi dulu. Iya. Bisakah lembaga tertinggi itu keputusannya dianulir oleh MPR sekarang? Yang lembaga tinggi. Lembaga tinggi. Ya. Melangkah ini. Dan bahkan kemarin dalam tanda kutip pencabutannya tidak dilakukan lewat sidang MPR. Tidak ada sidang MPR untuk makanya ini juga itu mau saya sampaikan ya. Bagaimana sidang MPR? Tidak ada. Jadi ini kelihatannya ada sesuatu yang lebih strategis yang mau dikejar ini. Saya takut nanti larinya ke TAP 25. Kalau boleh tahu TAP 25 tentang apa, Pak? Tentang pembubaran PKI oleh Pak Harto. Itu Pak Harto yang buat surat. Ini juga ada masalah di sini, Mas. Ya, masalahnya apa? Itu dibuat dalam surat kepresidenan. Presiden RI, Panglima tertinggi, bla bla bla. Yang boleh buat itu hanyalah Bung Karno. Kenapa Pak Harto berani buat ini? Nah, ini pertanyaan besar. Ya, tapi saya bisa jawab. Ini sama dengan apa yang dilakukan Pak Dirman, ya, Pak Yani. Dia mau menyelamatkan Pancasila. Karena ada 3 instruksi Pak Harto dulu, Bung Karno dulu kepada 3 panglima TNI itu, kalau itu diikuti, hilang NKRI, hilang Pancasila. Apa itu, Pak? Pak Dirman minta hentikan perang gerilya, kita selesaikan republik ini dengan diplomasi. Pak Dirman tahu kalau diplomasi Belanda akan minta konsesi-konsesi, Mas. Konsesi di wilayah, konsesi pertambangan. Contohnya waktu itu negara Sumatera Timur sudah berdiri, Mas. Sumatera NSP Timur namanya. Negara Sumatera Timur. Nah, dia punya presiden namanya Tengku Mansur. Udah menyatakan merdeka di Indonesia. Lalu negara Pasundan hampir-hampir berdiri. Ini bisa terjadi, pecah kita sudah semua. Ditolak oleh Pak Dirman. Pak Yani sama juga. Minta melalui Bung Karno, PKI minta, ya, Nasakom adakan semacam staf politik di TNI, ditolak Pak Yani, ya. Pak Harto jelas. Jadi semua ini ingkar tanda kutip pada Bung Karno. Kenapa? Menyelamatkan Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, NKRI dan kesatuan bangsa. Nah, ini namanya saya katakan ya sedikit menyimpang, tapi perlu. Ini namanya
jati diri asli TNI. TNI tidak bisa menerima kalau ada masalah yang bisa membahayakan Pancasila, 45, NKRI, dan kesatuan bangsa. 3 contoh tadi udah jelas. Oke, berarti Bapak sebagai purnawirawan TNI merasakan sekarang ada bahaya yang mengancam NKRI. Ada. Apa itu, Pak? Ya, di dalam Undang-Undang TNI nomor 33 saya lupa nomornya, ya. Undang TNI baru itu sama sekali tidak dibuat. Ya, komitmen TNI itu nggak dibuat. Komitmen TNI untuk yaitu komitmen TNI kepada Pancasila, Undang-Undang tadi itu kan, itu tidak dibayangkan. Hanya TNI tentara rakyat, tugas sebagai bla bla bla. Ini tidak ada. Padahal ini jiwa TNI itu di sini. Dasar filosofisnya justru yang ada bahwa TNI harus setia kepada Pancasila dan UUD 45, seperti itu ya? Pancasila, UUD 45, Persatuan Bangsa, dan NKRI. Ya, karena itu tidak terbayang di situ. Tidak dituliskan di RUU TNI. Nah, ini kita tulis itu. Satu lagi, bahwa TNI harus tunduk kepada supremasi sipil. Benar, supremasi sipil. Tapi dibuat di situ supremasi itu dijalankan oleh presiden. Bagaimana kalau presiden disebut tadi? Ya, bagaimana? Ya harus ditambah itu penjara itu. Toke setiap bilang, ya selama kebijaksanaan presiden itu ya dalam koridor Pancasila 45 dan koridor hukum. Ini tidak ada. Baik, Pak. Sepertinya kita agak menyimpang sedikit dari pokok bahasan. Tapi apa? Memang sengaja saya simpangkan. Karena ini sebenarnya luas ya. Ya. Dimensinya luas dari TAP MPR 33 tahun 1997.